Baik, kita berada di titik nol Batavia, Kota Lama, Jakarta. Ini merupakan tempat pertama kali VOC ya sampai di Jakarta atau Batavia. Ini yang kemudian dijadikan titik nol meridian menurut hitungannya, karena selama ini orang mengenal Monas itu sebagai titik nol Jakarta. Ya, padahal titik nol meridian sebenarnya adalah di Shah Bandar ini. Ini sebagai buktinya nih. Oke. Ini dulu laut ya, coba. Nah ini dulu laut. Coba Pak ini dulu laut. Oh, itu kan Oke. Baik, jadi di belakang kita ini adalah Menara Shah Bandar, merupakan titik nol di Kota Lama atau Kota Batavia yang didirikan oleh VOC. Nah ini kalau selama ini orang mengenal Monas sebagai titik nol Jakarta, maka sebenarnya titik nol yang ada di Shah Bandar ini adalah titik nol meridian. Wih, Pak ini dari sini emang orang sejarah top dah. Ayo Pak. Ini berarti benar-benar orang sejarah. Kok kalian kenal? Berada di Museum Bahari Jakarta bersama teman-teman dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Nah, ini guide kami nih. Nah, nanti ada game yang memang harus disiapkan sama Sultan. Meriam-meriam peninggalan VOC di Museum Bahari Batavia, Kota Tua Jakarta. Nah, ini masih ada tulisan VOC. Dari Kalimantan. Nah ini orangnya bakal jukung jadi calonnya. Jadi perahu jukung itu dia dibikin dari satu batang pohon meranti yang ukurannya tidak terlalu besar. Ini Dayak ini. Iya. Kalimantan. Iya. Nah ini dia bentuk bikinnya kan Perahu jukung ya, perahu jukung. dari Kalimantan. Nah ini orangnya bakal jukung jadi calonnya. Jadi perahu jukung itu dia dibikin dari satu batang pohon meranti yang ukurannya tidak terlalu besar. Ini Dayak ini. Iya. Kalimantan. Iya. Nah ini dia bentuk bikinnya kan Perahu jukung ya, perahu jukung. Oke. Jan, ayo Pak Jan. Baik, ini di belakang kami, ini adalah miniatur dari Laksamana Hitoshi Imamura, salah seorang tentara Jepang yang hadir atau ikut dalam perjanjian Linggarjati. Ya, terus kemudian belakangnya ada James Cook, iya, orang Inggris juga. Dia menyebut sebagai, dia lebih dikenal sebagai penemu benua Australia. Terus William Bligh itu adalah kaptennya dari James Cook, cuma beda pelayaran. Iya, ini ya. Kok mereka bilang penemu, padahal kan orang asli udah ada. Iya, jadi kalau Maksudnya penemu orang Eropa. Enggak, Ya, jadi orang aslinya orang aborigin kan? sejarahnya kan bilangnya James Cook itu penemu benua Australia, padahal mungkin Kayak pahlawan banget jatuhnya kan kalau padahal penemu. lebih tepatnya James Cook ini adalah orang Eropa pertama yang datang ke Nah, Australia. itu baru. Nah, justru lebih dulu orang-orang dari Makassar kalau kita Betul. ya kan? Salah satunya itu tadi kapal Padewakang. Padewakan kan itu kan yang tiba di Australia pertama. Nah, Lebih itu yang dulu kan bener. orang Eropa. Benar. Nah, itu kan upaya meluruskan sejarah juga tuh. Ini kalau di sejarah pasti Oke, nah ini di belakang kita ini adalah salah satu apa namanya? Diorama. Bagaimana Laksamana Malahayati itu berhasil mengalahkan atau membunuh Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang sempat menginjakkan kakinya di Banten. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Itu langsung Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis de Houtman. Dibunuh sama Laksamana Malahayati. Perempuan Aceh itu dia menunjukkan hal yang nggak baik gitu di Aceh. Sampai akhirnya terjadilah perang antara pasukan Inong Bale dan Belanda, pasukannya Cornelis. Nah, pasukan Inong Bale berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman. Berarti Malahayati yang membunuh Cornelis de Houtman. Nah, ini baru nih informasi baru bagi saya nih. Jadi yang membunuh Cornelis de Houtman adalah Laksamana Malahayati. Nah, ini kita bisa lihat ini miniaturnya nih. Oh, ini kan enggak ada di semua di sejarah
juga dia ya. Karena dan sayangnya mungkin karena Malahyata ini jauh lebih dulu daripada Kartini atau pahlawan perempuan Indonesia, jadinya masih agak minim literasinya. Dan bahkan Malahyata ini baru dijadikan sebagai pahlawan nasional itu tahun 2017 sama presiden saat itu Bapak Jokowi. Gitu. Jadi harusnya sih ini digembor-gemborkan lagi karena ya ini sebutannya itu Mungkin sudah Ya, ini. cara membaca bahasa Belanda mungkin itu ya. Angker sekarang Nah, itu ya, boleh yang jadi. seperti ini dijalan sambung aja yang tadi. Nah, ini tenggelam tadi. ini yang terlihat dari luar. Nah dia ada bagian dalamnya yang menancap, diikat, ditanam gitu. Yang menancap yang mana? Ini. Yang ini? Ini menancap ya. Kuat lah. Panjang ini. Ini Kira- yang nampak di luar tadi kan? Iya. Kirain saya ininya doang. Iya, Nah, kirain ini, kan, ini yang menancap di dalam ini. Iya. Kirain ditempel. Ini angker, memang kalau istilah sekarang oleh kalau tukang itu angker namanya. Tebal Dalam bahasa dindingnya. Belanda itu angker. Ya kan? Jadi tebal dindingnya coba lihat. Bisa dibayangkan. Mantap ya. Kita baru berapa tahun dibangun sudah roboh. Kita angker gitu. Jadi di tahun 2018, tepatnya tanggal 16 Januari, Museum Bahari mengalami musibah kebakaran yang menghabiskan kurang lebih 60 koleksi dan sekitar 4 lebih ruangan. Nah, salah satu akibatnya adalah habisnya beberapa pilar kayu, makanya diganti dengan baja seperti yang terlihat di sana. Nah, ini ada salah satu sisa dari pilar kayu yang terbakar karena terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Jadi meskipun di luarnya dia gosong ya, tapi bagian dalamnya dia masih sangat bagus sebenarnya. Gitu. Ini nih, bisa dilihat ini. Oh, Iya. di foto bukti terbakarnya ini. Dan apinya baru padam setelah 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Saking ininya ya. Saking kuatnya ya. Karena meskipun luarnya sudah padam nih, tapi dalamnya masih ada bara-bara api. Jadi 3 hari baru full bersih dari. Action. Nah, perahu itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang nggak punya cadik atau sayap, terus ada yang punya 1 dan juga ada yang punya 2 cadik. Nah, kalau yang seperti ini, seperti cadik Papua yang ada di Museum Bahari, dia hanya punya 1 cadik. Nah, jadi perahu yang hanya punya 1 cadik, justru dia lebih mampu ketemu sama ombak yang besar. Karena umpamanya kayak ini misalnya di badan kapal, ini cadik nih. Nah, ketika dia ketemu sama ombak yang besar, dia tuh ada apa ya? Ada titik tengahnya. Jadi dia bisa mengikuti gerakan ombaknya, jadi nggak terbalik. Tapi ketika dia punya 2 cadik, ini badan, ini cadik, dua-duanya nih. Ketika dia ketemu sama ombak, dia nggak ada titik tengahnya. Jadi justru dia malah terbalik, keguling. Nah makanya perahu-perahu yang cadiknya hanya 1, dia biasanya digunakan di lautan yang ombaknya cukup besar. Nah, ini dah. Salah satu perahu yang hanya Unik, bercadik, unik ya ya. unik, cadik sebelah 1. Iya, satu. Dan itu dari Papua. Nah, itu Papua. Sahabat Bang Jun, nah ini salah satu perahu khas Papua yang ada di Museum Bahari Batavia, Kota Tua, Jakarta. Nah ini tahun 1995 itu dibawa langsung oleh orang-orang Papua ke Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Nah ini kita bisa lihat sama-sama, namanya juga ini Jayapura nih. Ini kita bisa lihat perahunya nih, langsung. Itu dibuat dari batang sagu. Ya ini ya tentunya dari pohon yang sangat besar. Dari Jayapura ya, suku yang membuat perahu ini suku Yokari itu ada di Papua. Sampai sekarang mereka memang pelaut karena memang wilayahnya wilayah laut. Itu di utara Papua. Tapi letaknya di Jayapura. Di Jayapura. Ini memang perahu khusus Ya, orang-orang keunikannya Jayapura. itu- Keunikannya itu ada apa namanya? Ini keunikannya gambar-gambar ini. Nih, gambar-gambar ini nih. Kearifan Keunikan- lokalnya ya. keunikannya. Garam nih. Iya. Betul. Garam. Ya. Iya ya? Masa? Saya sudah coba. Kok bisa? Garamnya karena kan air laut nih. Karena kita udah dari permukaan air laut itu lebih rendah. Makanya pintu jendelanya pendek itu karena dinaikin. Kalau misalnya nggak dinaikin, ini banjirnya udah makin tinggi. Kasihan koleksinya kan bisa rusak Terendam terus ya. Apalagi air garam ya. Dinaikinnya sama koma Kita kan 2. daerah rendah ini kan. Ujung ke belakang kita ada laut. Tapi ini masih asli ya. Yang ini ada, yang ini enggak, ini udah enggak. Ini termasuk yang atasnya masih termasuk yang kebakaran. Untungnya waktu kebakaran ruangan ini enggak kena. Karena kalau ruangan ini kena, siapa yang bisa ngangkut perahu? Susah ya. Bisa diangkut. Mikir ini aja bingung ya. Untungnya
Cara masukinnya gimana? Kalau dulu kan pintunya masih tinggi, jadi dia dimasukin aja. Kalau ini dimasukin, kalau yang Papua sana Ini garam ya? ini garam. Jadi kita kan dekat banget sama laut. Nah, Oh. air lautnya itu yang beserta garamnya itu masuk nih ke tembok-tembok. Nah, makanya musuh bari temboknya agak kayak hancur ya. Iya, Itu karena kapilaritas yang disebabkan sama pengkristalan dari garam laut ini. Ini kalau diicip asik. Masih. Asik. Tapi nggak beracun kan? Ya, di Nah, ini kita yang ketiga nih. Bismillah. Bismillah, ini garam nih di tembok ini nih. Benar, asli. Kapilaritas. Keren ya. Lah mana nih? Jelasin nih. Iya, nah ini Video ya? ya, karena ini adalah ruangan jalur rempah, jadi menjelaskan mengenai beberapa jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat ada jahe, terus kemudian ada cengkeh, ini lengkuas, terus ini ada kembang lawang yang biasanya digunakan buat sayur sop Ya, benar. Terus juga ini ada kayu secang sama kayu manis, salah satu komponen dari bir peletok, minuman tradisional dari Jakarta yang terinspirasi dari orang-orang Eropa. Gitu. Ini ada asam Jawa, ada kapulaga, salah satu bumbunya rendang, iya. Terus juga ada kemiri, sama Lada. ada ketumbar atau lada. Kepelagan. Nah ini juga nih ada satu jenis yang masih agak asing, bahkan orang Indonesia aja beberapanya nggak kenal sama yang ini. Apa Namanya batu. Ini namanya kluwek. Keluar. Oh, keluak ya. Ya kalau orang Sunda biasanya suka dijadiin sambal. Jadi sambalnya warna hitam. Iya. Nah ini juga salah satu komponen untuk bikin rawon. Iya. Ya kan? Salah satu sop daging khas. 2, 3. Nah, ini rempah-rempahnya nih. Yang membuat orang barat gila kepada Gila, namanya orang Eropa gila masuk di Indonesia nih gara-gara ini nih. Jadi 5 juta guys per kilo, 5 Jadi juta. daya tarik yang luar Luar biasa dari biasa. bangsa penjajah masuk ke Indonesia. Ya. Maksudnya supaya kita nggak turun ke bawah langsung sini selonset. Jadi yang sebelah sini ini merupakan tembok Kota Batavia yang terakhir yang masih eksis atau berdiri kokoh, karena sebenarnya tembok ini tuh mengelilingi satu kawasan Kota Batavia dari ujung ke ujung. Cuma karena sebagian besarnya sudah hancur sehingga hanya di musim bahari lah yang masih tersisa berdiri kokoh. Nah dulu jadi di sini tuh tentaranya tuh keliling ganti-gantian. Jalannya Iya, ya. mengelilingi Ini Kota kan. Batavia. Iya. Jalan begini Iya, kan. ini begitu ya. Ini tetap. Kayak di film-film itu ya? Kayak dia anu, tentaranya aja sih. Film Dono. Kayak di benteng anu. Benteng apa nih? Makassar. Iya, tetap.